Selamat pagi. Balik lagi bareng Purple Vario One. Makasih sebelumnya yang udah mampir ke videonya Purple kali ini. Jadi hari ini gue mau bahas beberapa komentar di video sebelumnya, yang video update speed Purple, yang gue rasa ini layak buat di-sharing ke kalian semua, terlebih yang belum upgrade CPT atau yang mau upgrade CPT gitu. Sekalian gue mau bahas juga pengalaman gue pakai racikan yang kemarin ya, yang udah lengkap itu. Dan di video sebelumnya juga gue udah upload test top speednya yang racikan Vario kemarin. Itu gue cuma nyampe di 110 ya bro. Nah itu tuh sebenarnya turun gara-gara gue upgrade pelek coy. Nah gue kemarin upgrade pelek pakai peleknya Tirosi, yang dimana tapaknya lebih lebar, terus ban juga gue upsize. Nah makanya idealnya sih nyampe 120 ya, cuman karena berat pelek sama bannya beda, jadi ya turun ke 110 maksimalnya gitu bro. Nah jadi komentar yang pertama yang gue sorotin itu adalah komentar dari Ega Ayulia. Dia nanya, top speed 140 tanpa ganti ECU nya om. Oke, ya teh, gue jawab ya. Ini gue sama sekali belum pernah ganti ECU. Daleman juga masih standar, jadi mesin standar 125 cc. Jadi for your information aja, itu cuman top speed di standar 2 ya teh. Jadi kalau misalkan di jalan mah gak nyampe lah karena kan kemakan sama berat motor dan kontur jalan juga, jadi nyesuaiin ke situ. Jadi itu mah cuma standar 2 aja sih, selebihnya mah cuma top 120 lah kemarin. Cuman gue lupa gak pakai videonya gitu teh. Sip gitu palingnya. Jadi itu cuma standar 2 ya bro, bukan realnya. Jadi cuma sekedar nambah limit aja gitu. Sip, next. Ini komentar yang kedua yang gue sorotin dari Bang Muhammad Hafiz. Dia intinya mau upgrade CPT. Dia udah bulan ya upgrade pakai pulihnya PCX custom, persennya dia pakai YM Racing, lainnya pakai PCX 1000 RPM, mangkuk dada, terus roller juga dia mau pakai yang 12 gram. Terus asumsi juga belajar berapa buat tarikan top speed. Oke, ini ya bro, dari pengalaman upgrade seperti Vario gua, nah persentri 1500 itu terlalu keras bro buat motor under 125. Nah sekalian sharing aja ya, persentri itu kan fungsinya tuh buat membuka kampas ganda. Nah logikanya kalau persentri lu keras ya kampas ganda juga akan bisa kebuka bro. Jadi awalnya emang butuh tenaga yang lebih atau dorongan yang lebih buat buka kampasnya. Nah kalau misalkan lo paksain pakai 1500, itu kebanyakan pengalaman itu gerung ditarikan bawah itu pasti gitu bro. Karena gerung terjadi karena gas lo udah buka, mesin udah muter, nah koli belakang kagak muter bro, delay, jadi ketahan sama si persentri 1500. Nah tapi kalau misalkan di motor gue sih aman-aman aja sih ya, nggak gerung. Mungkin karena nggak tahu ya, masih sehat mungkin motornya gitu. Tapi kebanyakan teman-teman gue pakai 1500 itu gerung di awal, serius itu pasti gerung bro. Nah kalau perihal versi PT 1000 rpm, mungkin itu gue rekomen ya, soalnya kalau misalkan kejeblos pakai 1500 itu sama-sama keras juga. Nah jadi kalau misalkan 1000 rpm oke aja sih buat gue. Cuman gue pernah pakai di yang itu aman-aman aja. Jadi dia dibilang keras ya nggak terlalu keras, juga ya empuk banget gitu. Jadi dapet lah buat upgrade 1000 rpm itu enak banget. Nah kalau di roller ya, di roller itu
sebenarnya bagi gue nggak ada masalah. Lu mau pakai ringan atau berat, gue juga udah coba pakai keduanya, tetap sama-sama kok. Kalau misalkan pakai pakai puli yang big puli, itu tetap speednya segitu-gitu aja. Nah mungkin bedanya di karakter aja bro. Kalau misalkan roller ringan, lu pasti lebih enakan tarikan bawah, jadi dia cepat, cepat apa ya, cepat naik responsif. Kalau misalkan pakai roller berat, dia di awalnya emang dia berat juga bro, karena balik lagi karena cc kita kecil, jadi ya butuh tenaga buat ngangkat roller yang berat itu bro gitu. Jadi balik lagi sih ke kebutuhan lu. Jadi kalau misalkan lu nya di yang suka nanjak-nanjak, nikung-nikung, stop and go, roller ringan sih lebih enak. Tapi kalau misalkan lu suka jarak jauh, touring, enakan pakai yang roller berat gitu. Lebih awet juga sih kalau pakai roller berat gitu bro. Terus tadi apa satu lagi ya, masalah derajat. Nah kalau buat derajat puli sebenarnya sih nggak usah dibubut bro, soalnya gini, settingan derajat puli itu udah disesuaikan pabrikan buat ngimbangin si derajat V-belt. Nah kok derajat V-belt? Jadi gini bro, kalau lu perhatiin V-belt tuh sebenarnya bentukannya kayak Silver Queen. Udah pernah beli kan ya Silver Queen Chucky Bar kayak gitu. Jadi bentukannya tuh nggak lurus, dia agak miring. Jadi bawahnya agak lebar, makin atas makin kecil, dia miringnya beberapa derajat. Nah kemiringan V-belt ini udah disesuaikan sama kemiringan si pulinya itu. Nah terus gimana kalau dibubut 13 derajat, 13,8, 14, 12,5, ya gue bisa jamin sih V-belt itu selip. Nah, itu bisa coba aja. Kalau misalkan lo derajatnya terlalu rendah, itu nggak akan ngimbangin si V-beltnya itu. Alhasil V-beltnya selip, terus ya V-belt juga boros, kemakan sama derajat yang nggak sesuai gitu bro. Jadi ya yang ada bukan upgrade, itu malah downgrade mesin. Seputar V-belt ya kalau lo nggak percaya, coba aja sendiri. Pakai 13,8, 13,5, terserah. Yang jelas gue saranin nggak usah dibubut gitu bro. Yang ini ya si X, ini dari Bapak biasa, dia udah upgrade speedy ya, pakai PCX sama roller 13 gram. Nah dia juga sama ya, pas standar 2 dia 145 sampai, cuman pas di aspal katanya top speednya cuma 110. Nah kira-kira apa lagi yang harus di upgrade? Nah gini sih, seperti yang gua bahas sebelumnya, kalau di standar 2 kenapa bisa maksimal sampai 145 kpj atau kilometer? Nah karena ya nggak ada traksi bro, jadi putaran roda itu nggak kebebani sama beratnya motor, terus nggak interaksi sama si aspal atau jalanan. Nah jadi dia bisa maksimal, jadi sampai limit gitu. Nah terus kalau pas di jalan kenapa cuma 110? Nah itu dia baik lagi, kalau nggak salah ya si Vario ini bebannya kurang lebih di 110 kilo. Nah tambahin berat badan kita nih, misalkan rata-rata ambil 50 kg, ya berarti kan tenaga motor tuh ngangkut sekitar ya 160 kg berat badan kita gitu. Itu makanya kenapa si tenaganya nggak keluar maksimal. Ya kalau pengen kenceng sih tinggal upgrade aja mesinnya ya bang. Jadi tinggal main mesin aja kalau emang pengen kenceng. Nah itu sih. Sip. Next dari Bang Kitro Aritonang. Nah ini yang gua gak paham. Dia udah fully custom, power sama 13, pas dites 70 gerung, kira-kira apa? Nah ini yang gua bahas, ini yang dialami sama Bang Jitro. Jadi dia udah fully custom, si pulinya itu dibubut sampai ya mungkin 13,5 atau 13,8. Gua
nggak tahu ya. Ya itu dia yang gue bahas tadi, kalau misalkan pulinya terlalu custom, terlalu dimainin, alhasil bukan tenaga yang dapat bro, justru ngepos, gerung. Nah ini yang dialami sama si Bang Jitro itu, alhasil kan biaya udah keluar, hasil nggak maksimal gitu. Ujung-ujungnya ya ini kita rugi sendiri bro, gara-gara ya mungkin ikut-ikutan video-video YouTube atau saran-saran mekanik yang kurang perhitungan gitu istilahnya. Ya gitu sih, kalau misalkan mau bubut puli ya sesuaiin sama kebutuhan juga gitu bro. Nah sama halnya sama yang ini nih, nah yang punya Bang Alif, nah dia juga udah dijelasin dia bubut 13,8, rollernya kepalang ringan ya 11 gram terus atau 12 gram. Terus ada Andika juga, Bang Andika juga udah bubut 12,8, hanya cocoknya roller berapa gram. Nah ini sih racikan ini sebenarnya gua udah pernah pakai bro di motor beat gua yang 110 cc. So mau 11 atau 12 itu hasilnya gerung bro, sumpah. Jadi dia tuh hasilnya gerung dulu baru bisa jalan, serius. Jadi kalau buat se ekstrim itu sih mending, kalau mau ringan ya maksimal mungkin roller 13 gram lah menurut gua ya. Soalnya kalau udah gini, kalau terlalu ringan ya itu pasti gerung, gua bisa jamin itu pasti gerung. Kalau mau ya upgrade lah mesinnya gitu bro, soalnya itu udah ekstrim ya, 13,8 roller 11 atau 12 tuh gak enak serius. Itu enaknya mesinnya udah bore up, udah di atas 150 cc, terus belakangnya juga udah main bro, jadi balance itu sih. Gua sih ya kurang enak lah 13,8 sama 11-12 gram itu gerung, gak enak sih pak gitu. Nah ini ada lagi dari Bang Haibeb Channel, dia tanya-tanya ya ke beberapa bengkel, katanya enak Vario itu enaknya pakai pulinya kerok jalur roller isian 12-13, katanya tapak atas bawah. Terus kalau pakai puli NMAX katanya enak di bawah, pos di atas. Oke, not dulu ya. Menurut gua sih pertama nggak pakai puli NMAX ya, jadi nggak ada pengalaman pakai puli kayak gitu. Soalnya yang gua tahu puli NMAX itu terlalu lebar buat puli buat crankcase-nya Vario, jadi nggak akan NMAX, harus dibubut lagi pinggirannya. Yang gua bahas bawah di sini, gua saranin buat yang belum dan mau upgrade, sebelum lu ganti dan beli part-part lain, yang pertama yang bisa lo lakuin ini betul buat nyeketin performa itu ya, lu coba kerok jalur roller lah. Lu coba aja dulu kerok jalur roller puli standarnya sampai agak tipis biar dia mainnya jauh, jadi jalur roller atau lemparan rollernya jauh bro. Nah, mungkin ada yang belum tahu ya, misalkan fungsinya apa sih bang kerok jalur roller, kenapa harus dikerok dulu? Nah, dikeroknya jalur roller ini supaya daya sentrifugal dari roller itu sendiri bisa maksimal, jadi lebih kuat buat menekan si puli dan menjepit si bel. Yang otomatis kalau dia makin atas dan menjepit, si bel tuh makin keangkat ke atas bro, karena kedorong sama si roller yang maksimal tadi gitu. Jadi sebenarnya limit top speed itu mentok itu gara-gara yaitu jalur rollernya emang pendek. Lu bisa lihat, bisa bandingin puli yang standar sama yang puli kerokan, itu pasti beda hasilnya bro, serius. Dan motor beat gue juga udah dikerok, dan Vario yang tadi pakai puli PC udah kerok, itu lumayan sih ekstrim gitu.
Itu sih daripada derajat ya mending kerok jalur lah. Sip gitu. Next terakhir ya, ada komentar dari Human Bot, berapa total harganya bang? Nah ini dia yang gue maksud. Sebelum lu terlanjur istilahnya upgrade, lu ngeluarin duit gede, lu bongkar mesin-mesin standar. Nah ini nggak sedikit bro, jadi maksudnya buat upgrade chip itu tuh nggak cukup uang 100-200 bro. Lu harus beli mangkoknya, lu beli tersentri, lu beli versi PT, lu beli roller juga, atau enggak lu ganti puli. Itu makan duit yang lumayan menurut gua gitu. Ya makanya sebelum lu upgrade CPT secara total, lu alangkah baiknya lu simak dulu aja pengalaman-pengalaman teman-teman yang di atas ya. Ya itu dia, kalau lu asal upgrade ya hasilnya ya gitu. Ada yang udah upgrade cuma mentok 70, mentok 90, terus ada yang gerung juga gitu bro. Ada yang misalkan nyampe 110 istilahnya kan gitu. Ya mungkin segitu ya pembahasan gak jelas kali ini. Gue cuma mau ngingetin ke lu pada yang mau upgrade CPT, ya lu mikir-mikir dulu lah. Kalau mau upgrade, saran gue step by step. Jadi dari mulai pertama roller dulu, rasain perubahannya gimana. Kedua ya jalur roller dulu, lu coba kerok. Kalau kurang puas, lu coba ganti dulu si persentrinya, pakai yang empuk-empuk aja kalau misalkan mau keras. Tiga ya lu kalau mau lebih ekstrim ganti per CVT gitu. Jadi ya untuk upgrade CVT itu nggak ada rumus patokan bro, atau enggak istilahnya nggak ada kepastian. Jadi upgrade CVT ini disesuaikan sama kebutuhan lu. Jangan selalu ikut-ikutan, hasil lu jeblos sendiri bro, rugi sendiri. Makanya pakai ini kenceng, pakai ini enak, pakai ini bagus, itu baik lagi lu enaknya pakai yang mana gitu sih. Nah next lah gue ada video selanjutnya, gue mau nyoba bongkar si upgrade dan ini, gue mau coba standar lagi hasilnya gimana, nanti gue akan review lagi. Oke mungkin segitu dulu bro dari gue. Mohon maaf apabila banyak kata-kata yang gak enak, apabila gak enak didengar juga, ataupun kalau misalkan ada koreksi coba komentar di bawah, kita sharing bareng-bareng seputar upgrade CPT supaya nggak ada lagi orang yang dirugikan gara-gara ikut-ikutan gitu bro. Sekian dari gua, terima kasih, bye bye.